pemirsa semua, kemarin kita juga udah coba dan saya pribadi juga udah coba ke keluarga saya dan memang ini jadi favorit juga Pak. Pas digoreng Pak, itu pas digoreng Besar kayaknya ya? gendut ini. Begitu udah masuk saringan kok Iya. Kempot ya, kempot. Ya. Ditepung dan maizena. nggak bisa bikin dikit kan. Betul, porsinya kan banyak. Harus banyak gitu. Benfarm, rasa yang ditunggu, favorit keluargaku. Rasa yang ditunggu, kumpul bareng makin seru. Benfarm, juicy, crispy, smoky dan cheesy. Favorit keluargaku. Benfarm, rasa yang ditunggu. Oke guys, selamat siang. Kembali lagi dengan Rama di Jumbo Podcast pada siang hari ini. Terima kasih untuk seluruh tamu-tamu setia kita, penonton setia, subscriber setia dari Jumbo. Dan di siang hari ini, nah mungkin tadi udah ada iklannya ya di awal ya. Sudah ada iklan dari brand yang akan kita wawancarai langsung dari pusatnya nih. Kita datangkan langsung dari brand Benfarm. Halo dengan Bapak Faisal dan juga Ibu Vera. Selamat siang. Selamat datang di Pekanbaru. Terima kasih. Siap. Ini udah kali berapa ke Pekanbaru, Pak? Kalau saya kedua kalinya. Oh, udah kedua kalinya. Saya first time, kali pertama. Wah, selamat datang di Bumi Iya. Lancang Kuning. Nanti ada musik. Makanlah sirih. Ini harusnya ditepung sirih dulu nih, Pak. Oh. Oke, Pak Faisal dan Bu Vera, ini mereka adalah sales and marketingnya dari brand Benfarm yang saat ini mungkin di depan kita sudah tersaji nih produk-produknya. Nah, kenapa nih tiba-tiba ada Benfarm nih di Jumbo? Nah, kemarin kan kayaknya di podcast yang part sebelumnya antara saya dengan Bu Febri dan juga Bu Fitri itu udah ada ngebahas nih dan kita sudah memperkenalkan juga sedikit mengenai Benfarm. Nah, ini kan langsung dari pusatnya, Betul. langsung dari perusahaannya. Mereka datang jauh-jauh untuk mungkin nanti sedikit kita diskusi dan juga wawancara nih. Ada hal-hal yang ingin kita tanyakan gitu kan. Nah, untuk ini ke siapa dulu nih kira-kira nih? Untuk ke Bu Vera kayaknya ya. Boleh, Pak. Nah, awal kenapa ada Benfarm di Indonesia lahir nih kira-kira? Oke. Boleh cerita dikit nggak gitu? Oke, jadi dari Benfarm sendiri mungkin untuk teman-teman yang masih belum tahu, kita ini adalah produk yang bergerak di bidang makanan beku. Oke, frozen Gitu. ya. Frozen food Frozen lah food. gitu. Mungkin kalau di Indonesia sendiri sudah ada ya beberapa brand yang mungkin sejak lama sudah bermain di frozen food. Kenapa kita juga hadirkan Benfarm? Kita ingin menghadirkan frozen food dengan kualitas rasa yang premium, Oke. yang terjamin, bisa disukain lah sama seluruh keluarga, baik itu dari ayahnya, ibunya, anak-anaknya. Oke. Gitu. Jadi kita ciptakan sendiri, kita coba dari proses R&D kita sendiri Ya, research and bagaimana development-nya ya. betul menghasilkan nugget maupun produk-produk turunan lainnya yang bisa kita jamin nih kualitas dan rasanya itu nggak mengecewakan gitu Oke. untuk konsumen. Oke, artinya Benfarm lahir di segmentasi frozen food. Betul. Secara kompetitor kan ini kayaknya udah cukup banyak juga ya pemainnya yang lain gitu kan. Nah, tadi kan Mbaknya nyampaikan bahwasannya kita menghadirkan Benfarm ini dengan bahan yang lebih premium, Betul. rasa yang lebih baik, rasa yang lebih disukai oleh seluruh kalangan keluarga gitu kan. Nah, kira-kira mungkin ada sesuatu yang lebih khas nggak gitu kalau di Benfarm sendiri? Oke, jadi kita itu dari segi awal pembuatan produk kita bukan cuma mikirin bagaimana sih kita bikin makanan itu murah. Oke. Tapi nomor satu yang kita utamakan adalah bagaimana makanan yang kita bikin ini rasanya
gak malu-maluin lah gitu ibaratnya Oke. gitu. Berkualitas lah ya. Berkualitas. Jadi contohnya misalnya produk mac and cheese kita itu kita kejunya betul-betul diracik sendiri. Wow. Gitu. Jadi nggak pakai keju pabrikan yang udah beli kiloan atau seperti apa. Itu betul-betul formulasi dari tim research and development kita, dijadikan berkali-kali approval juga oleh manajemen sampai akhirnya bisa jadi formulasi itu gitu. Wow, berarti memang betul-betul diracik handmade lah ya. Betul, kita nggak dari mungkin chefnya atau mungkin dari tim R&D-nya Betul. sampai betul-betul mendapatkan rasa yang diinginkan oleh seluruh keluarga Indonesia. Betul. Dan dilahirkanlah Ben Farm ini. Farm. Wow. Kita nggak luar menurunkan biasa. standar lah itu. Luar biasa, luar biasa. Mudah-mudahan secara kualitas ini tetap bisa secara konsisten dipertahankan dijaga ya. Itu yang juga pasti kita jaga dan justru kita improve gitu. Ya, karena kalau saya pribadi Pak, kita kan pernah kecil ya Pak. Pernah kecil ya Pak ya. Pernah kecil itu saya ingatnya dulu pernah makan salah satu snack yang awalannya M, akhirannya Ogi gitu ya. Oke. Ya. Nah, itu kan legend banget ya. Tapi dari dulu sampai sekarang emang harganya dipertahankan, ukurannya berbeda jadinya. Oh iya. Ya, Mengecil agak iya mengecil dulu biasanya segini, lama-lama segini, lama-lama segini, lama-lama segini. Betul. Harganya emang sama. Nah, ya itu kan sesuatu yang mungkin agak melekat ya. Dalam artinya mudah-mudahan ini bisa secara konsisten kualitasnya dijaga. Karena kalau dari hasil research and development itu kan pasti perjalanannya panjang, nggak mungkin sehari 2 hari. Menjaga kualitas itu sesuatu yang penting sepertinya. Karena kalau dari brand, kalau sudah kualitasnya mungkin berubah, menurun, itu kan pasti akan mempengaruhi penjualan dan lain sebagainya. Semuanya kepercayaan konsumen dan lainnya. Oke, menarik Pak. Kemudian mungkin ke Bapak mungkin ya, bagaimana kira-kira posisi Ben Farm ini di dalam frozen food atau di pasar frozen food di Indonesia ini Pak? Gimana kira-kira Pak? Oke, kalau secara positioning kita saat ini juga udah cukup diperhitungkan ya dengan kompetitor yang lain ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri untuk pemain frozen food banyak sekali ya. Betul. Banyak yang udah main puluhan bahkan belasan tahun. Kita juga masih anak kemarin sore ibaratnya gitu. Tapi bagaimana kita bisa membedakan produk kita yang tadi disampaikan oleh Bu Vera, bisa membedakan produk kita dengan kompetitor lainnya. Nah, salah satunya memang yang tadi Bu Vera sempat ngomongin adalah mac and cheese ya. Betul. Mac and cheese Ya, kita mac and cheese ini sesuatu benar-benar yang pembeda gitu. Sesuatu yang belum ada nih Iya, di betul, kompetitor betul, nih. betul. Dan pemirsa semua, kemarin kita juga udah coba dan saya pribadi juga udah coba ke keluarga saya dan memang ini jadi favorit juga Pak. Ya. Karena belum pernah ada frozen food yang menghadirkan ada makaroni dengan keju yang begitu habis dimasak tuh emang lumer gitu loh. Biasanya kan kita makan-makan begitu memang di resto ya. Ya. Di resto yang memang live cooking lah, langsung dimasak di situ baru kita bisa makan gitu kan. Nah, ini kan makanan yang kapan misalnya kita tinggal simpan ke freezer, kapan mau kita bisa masak dan makan. Nah, ini salah satu diferensiasi kayaknya daripada produk yang lain ya. Betul. Ada juga memang produk yang mengatasnamakan mac and cheese tapi memang tidak seotentik kita ya. Wah. Kita Oke. tanpa menyebutkan nama brand. Oke. Ya, gitu lah. Kayak mungkin cheese-nya doang kali, yang itunya nggak ada ya, makaroninya kayak nggak ada. Makaroni nggak mungkin. ada ya, tapi mereka mengambil nama mac and cheese ya, Oh. tapi tidak ada bentuk makaroninya gitu. Oke. Ya, seperti itu sih. Siap. Untuk mungkin ke Mbak Vera, saya kembali lagi nih kira-kira. Nah, ini kan sebuah brand baru itu kan butuh sesuatu ingatan yang mudah diingat dan diketahui oleh masyarakat, Betul. ya kan? Kenapa memilih nama Ben Farm? Filosofinya apa nih kira-kira? Kalau boleh tahu. Oke, jadi kalau untuk Ben Farm sendiri, kenapa kita beri nama Ben Farm? Mungkin kalau farm itu familiar dengan sesuatu yang turunan hewani atau juga olahan dari plant based seperti itu. Oke. Jadi mungkin kata farmnya dari situlah Oke. gitu yang orang-orang awam kenal. Nah, Betul. kenapa juga ada nama Ben sendiri? Ben itu juga dari owner kita. Oke. Itu adalah salah satu nama keluarga Oke. gitu. Jadi kita pakai gimana kita combine menjadi kata Ben Farm itu gitu. Secara kata dan juga untuk mungkin kita dengar kayaknya memang familiar ya. Betul. Ben Farm-nya familiar ya.
Saya Yang- juga ya, gampang banget gitu loh. mencoba mudah diingat lah. Nah ya. itu Betul. menjadi sesuatu yang nantinya menjadi ya pasti kan cita-citanya kayak banyak terjadi pergeseran makna di Indonesia ini kan inginnya air mineral tapi menyebutkan salah satu brand. Ya. Iya. Walaupun Iya. yang dibeli bukan brand itu, Betul, iya kan? Nah, tentunya nanti harapannya akan Harapannya betul. arahnya ke situ. Jadi top of mind ya Nah, kategorinya. itu. Kita sendiri juga punya karakter karakter maskot kita. Mungkin kalau Jumbo adanya nih karakter gajah. Betul. Kita ada karakter anak laki-laki, kita Oke. kasih nama Ben. Oh, Kayak gitu. nanti kita munculin di Betul, nanti sudut kanan dimunculkan. layar kita ya. Jadi dia icon seorang anak kecil farmers gitu. Oh, Pakai oke. topi Oh, kayak petani gitu. berarti memang konsepnya arahnya lebih ke nature ya. Betul. Lebih ke farm, Ya, alam, peternakan dan lain sebagainya karena memang bahan-bahannya adalah bahan-bahan Betul. yang dari peternakan. betul. Dari daging maupun juga olahan dari sayur gitu. Nah, siap. Kayaknya dari yang back sticknya juga ada. Iya. Oh iya. Ada karakternya ada di Oh iya iya, kemasannya. betul yang di Di kemasan stick nugget yang stick ya. nuggetnya. Ya, betul Itu betul kita betul. jadiin maskot ya. Ya, jadi memang oke. karakternya seorang anak laki-laki yang tinggalnya di daerah peternakan gitu. Gambarannya seperti itu. Wah, nice. Oke, selanjutnya nih untuk Mbak Vera mungkin. Apa aja nih varian-varian yang tersedia di produk Ben Farm saat ini? Oke. Mungkin bisa diperkenalkan satu-satu nggak? Karena ini kayaknya lumayan banyak juga nih, ada Iya 7 betul. ya. Oke, jadi produk Ben Farm sendiri kita itu saya mungkin sebutkan dari produk jenis nugget terlebih dahulu ya. Kita ada chicken nugget premium dan juga chicken nugget stick. Bedanya apa? Jadi kalau untuk chicken nugget stick ya bentuknya potongan stick panjang. Oke, Kalau chicken nugget premium bentuknya seperti chicken nugget pada umumnya. Kelebihannya adalah kita kandungan dagingnya itu lebih dari 50%. Wah, Which is Wah. 55%. keren ini. Kayak gitu. Jadi saya Kenyang berani jadinya. saya berani jamin dagingnya tebal dan juga Nice. nggak gampang kempes Wah. gitu. Ketika digoreng, didiamin juga dia nggak akan mudah kempes. Tidak seperti Gitu. nugget yang PHP ya. Pas digoreng Pak, itu pas digoreng. Wah, Besar kayaknya ya. gendut ini. Begitu udah masuk saringan kok. Langsung Iya. kempot ya, kempot. Ya, Nah, kita nggak akan kempot karena juga ya kita Karena sendiri emang dagingnya dagingnya aja udah tebal. 50. Betul. Wah, keren, gitu. Terus juga produk chicken nugget premium ini bisa dilihat kita ada klaim omega 3 di packagingnya. Oh. Which is frozen food lain kayaknya belum ada yang bikin klaim dari segi kandungan nutrisi Oke. seperti ini gitu. Kita berani klaim kalau kita punya kandungan omega 3. Jadi untuk anak konsumsi juga ada segi nutrisinya yang bisa bermanfaat kayak gitu. Tentunya bagus untuk otak kan. Betul. Untuk otak, untuk konsentrasi itu bagus. Betul. Seperti itu. Terus kita juga ada produk chicken karage. Jadi full daging ayam dari paha ayam. Ini favorit saya Bu. Iya, oke. Enak, Bapak Bu. suka Enak Bu. iya, Isinya gitu. ayam full. Full ayam Iya. betul, dan dia crispy di luar juga kan karena ada coatingnya seperti itu. Kemudian juga untuk sosis kita ada 2 jenis, dua-duanya Frankfurter tapi bedanya yang satu dengan keju dan yang satu tanpa keju. Oke. Sama untuk kejunya sendiri kita racik sendiri, bukan Oh. keju pabrikan gitu, dan kita aplikasikan ke dalam produk kita. Oke. Dan yang spesial lagi dari produk sosis kita itu smoky-nya sangat terasa Ya, gitu. Jadi baru dicium ketika belum masuk mulut aja itu udah kecium banget aroma smoky-nya. Apalagi begitu masuk mulut ini Bu aroma ada yang goreng gitu. Gitu produknya sangat smoky. Ya. Nah, terus kita juga ada honey chicken wings gitu. Oke. Bedanya apa sih? Honey chicken wings ini kita jamin nggak pedas. Jadi cocok untuk anak-anak juga. Terus honey-nya ini kita menggunakan 100% madu alami. Oke. Jadi kita nggak ada pakai pemanis buatan, Oke. nggak ada pewarna sintetis. Oke. Balik lagi produk frozen juga kita nggak ada pakai pengawet gitu. Berarti sangat aman sekali Aman. untuk usia anak-anak ya. Betul. Karena kan kadang orang tua ya dewasa ini sekarang ini kan kalau belanja malah bukan ngelihat harga lagi nih Pak, Iya. ngelihat komposisi. Komposisinya. betul. Nah, karena memang udah mulai peduli dengan kesehatan anak ataupun keluarga. Artinya ini memang produk-produknya semuanya sangat aman untuk dikonsumsi dari ada range umur atau mungkin dari usia sudah bisa makan pun udah boleh mengkonsumsi ini atau gimana gitu? Anak-anak juga sudah bisa dari anak sekolah. Dari anak sekolah ya. Terus juga konsumen kita banyak yang untuk kalangan anak-anak mahasiswa,
biasanya di kosan mereka jadi cari yang suka simpel tuh makanannya ya. produk-produk frozen, betul Berarti Pak. anak-anak besar kayak saya. Anak benar kayak Apalagi anak-anak besar. Anak-anak besar juga nih. sangat dianjurkan kayaknya. Betul sekali. Iya. Karena di rumah kadang suka rebutan juga. Mas. Rebutan ya. Sama. Apalagi mac and cheese ya Pak. Oh, iya. Top itu. Top. Karage sih. Karage ya the best ya. Bapak Mac- nomor Ya, satu sama-sama. Karage. Saya juga suka Karage Karage. nomor 1 ya. Nomor 2-nya mac and cheese. Mac and cheese ya. Karena mac and cheese memang belum ada dan ini menurut saya sesuatu yang revolusioner dan Unik ya, cukup unik. unik Ya. tapi bukan aneh, Iya. unik dan enak gitu. Iya. Bukan kadang ada orang unik bikin sesuatu yang baru tapi begitu di taste dirasain ya aneh, awkward gitu kan. Kalau ini emang keren, Pak. Emang enak banget, emang kerasa banget kejunya dan segala macam. Ya, terima kasih. Siap. Mac and cheese ini juga andalan kita, biasa tuh anak-anak kan suka picky eater ya, Betul. gak mau makan Nah, atau apa, itu. mau cemilan tapi itu lagi. Betul. Kalau nggak snack-snack yang bikin sakit tenggorokan gitu. Nah akhirnya kita bikin mac and cheese ini jadi untuk anak-anak. Pengalaman saya pribadi, Ya. ponakan saya sendiri gitu, anaknya susah makan gitu, saya goreng mac and cheese mah habis 1 piring. Wah. Gitu. Jadi kayak alternatif lah untuk anak-anak, punya opsi cemilan yang lebih unik, gak itu aja, gak mainstream lagi gitu. Dan kalau kemarin saya sempat ngobrol, ini bisa jadi kayak ide bisnis juga ya. Betul. Ini kan potongan dadu-dadu kayak gitu kan bisa dijadiin jadi kayak 1 cup gitu, mau dijual lagi pun bisa. Betul. Ya kan, kalau kayak yang makanan-makanannya kayak snack-snack yang di pinggir jalan itu yang di stand-stand kecil-kecil itu ini bisa banget gitu loh. Bisa Karena banget. belum ada varian ini. Nah, jadi untuk seluruh pemirsa, kalau udah ada kepikiran pengen bikin sesuatu, bikin inilah usaha makanan gitu kan. Nah, ini bisa karena ini belum ada. Nah, Usaha makanan yang simple, betul, tekniknya nggak ribet, ribet aneh-aneh, Iya. tinggal goreng. tinggal Gak perlu kasih saus tambahan juga udah ada keju di dalamnya. dan yang gitu. pasti rasanya udah terjamin. Betul. Nah, itu yang paling penting. Siap. Oke, mungkin ke Pak Faisal. Kira-kira apa nih yang membedakan antara Benfarm dengan produk-produk lainnya? Mungkin bisa sedikit. Kayaknya itu jawabnya. Yang tadi ya? Bu Vera ya. Oh, atau ke Bu Vera. Atau ke Bu Vera. Yang lebih jago Bu Vera. Oke, boleh ke Bu Vera deh. Mungkin sama ya dengan yang saya sampaikan sebelumnya gitu. Jadi dari Benfarm sendiri selain dari segi kualitas dan rasa yang udah kita jamin lah kita nggak akan turunin standarnya. Oke. Benfarm sendiri juga selalu keluarin produk-produk yang unik. Contohnya Oke. salah satunya mac and cheese gitu. Kita berusaha untuk membuat terobosan produk-produk frozen yang nggak udah banyak di pasaran tapi unik dan bisa menarik buat orang-orang untuk cobain kayak gitu. Dari segi harganya gimana kira-kira? Dari segi harga kita nggak kalah sama yang lain. Cukup kompetitif lah ya. kompetitif. Sangat kompetitif lah ya. Sangat affordable lah gitu dengan kualitas yang sudah premium. Saya langsung simpulkan aja. Lebih murah. Lebih murah tapi kualitas nggak Nah. kaleng-kaleng. Karena mama biasa Betul. pasti nanya harga, ya kan? Kalau saya bilang saya jamin lebih murah. Apalagi belanja di Jumbo. Apalagi Jumbo. Nah. Setuju. Itu udah ada diskon dan juga udah ada membernya, jadi bisa sekalian belanja yang lain. Jangan lupa belanja Benfarm. Paling menambahin dari Bu Vera memang tidak bisa dipungkiri tadi saya bilang juga pemainnya kalau tadi para mananya apa yang membedakan antara Benfarm dengan kompetitor yang lain selain tadi yang sudah dijelaskan dari komposisinya juga ya. Memang saat ini juga kalau secara strategic promotionnya kita banyak mencoba trial ya. Kita banyak event yang offline yang kayak seperti sampling Iya, gitu ya. jadi ngasih tes juga sama orang. Betul. Ya namanya makanan kita pasti harus gimana men-trigger orang supaya mau nyoba dulu gitu. Dan harapannya kalau cocok ya akan repeat order gitu kan. Iya. Kita akan akan beli lagi lah, akan mau coba lagi intinya seperti itu sih. Oke. Kemudian ini nih. Nah, ini kan produknya mac and cheese ini disebut sebagai produk frozen yang pertama ada di Indonesia. Betul. Boleh cerita sedikit nggak? Kemarin itu kenapa sih kepikiran bikin mac and cheese? Nah, ada mungkin tahu ininya di balik Mac and itu cheese gitu itu, loh. Karena sorry maaf saya potong. Karena kayaknya bukan sesuatu yang gampang nih loh dibikinnya gitu loh. Dan gak tiba-tiba Iya. dicari orang juga gitu Nah, Pak gitu. gitu. Nah jadi mac and cheese sendiri itu kan untuk orang Indonesia saya rasa udah cukup familiar dengan mac and cheese dibandingkan produk-produk western yang lain Ya. gitu. Cukup banyak lah peminatnya untuk mac and cheese sendiri. Dan selain itu untuk bikin mac and cheese tuh
kesannya mungkin cuma beli makaroni kering, Iya. keju, tapi bikin sausnya repot banget kan. Nah. Beli susu sendiri, Iya. beli tepung Dan maizena. nggak bisa bikin dikit kan. Betul, Nah, porsinya kan banyak harus gitu. banyak gitu. Nah, sedangkan mac and cheese ini salah satu alternatif makanan simpel ya. Misalnya kita mau nonton, kita nyemil mac and cheese, kita mau kumpul-kumpul sama keluarga, makan mac and cheese juga udah fancy lah gitu. Nah, jadi kita kepikiran as a frozen food gimana ya biar tinggal digoreng tapi kualitas rasanya tuh masih berasa creamy-nya. Oke. Gitu. Akhirnya dibuatlah mac and cheese ini dengan bentuk cube. Jadi sekali hap juga anak-anak udah bisa langsung makan tuh berasa lumernya di mulut gitu. Oke. Seperti itu. Dan nggak, kalau yang saya rasa ya, jujur aja yang saya rasa, dan nggak bikin enak gitu loh. Betul. Nggak berlebihan cheese-nya, dan memang apa ya, mengenyangkan pasti, tapi mengenyangkan bukan mengenyangkan kayak kenyang angin gitu loh. Iya betul. Emang ya udah full gitu. Karena kita memang dalamnya full makaroni gitu, Betul. betul-betul full makaroni dan juga saus keju kayak gitu. Pak, Bu, BTW nih. Depan kita nih ada salah satu minuman, yang mana ini juga minuman dari produknya Jumbo juga. Oh, oke. Khusus hanya ada di Jumbo Bakery Delima ya. Bapak Ibu semua penonton dari Jumbo Podcast, jangan lupa kalau belanja di Jumbo Mart kita selalu minum Slash dari Jumbo Bakery-nya. Mungkin mohon izin Bapak Ibu, kita bisa cucuk dulu nih. Slash. Iya. Rasanya ada apa aja Pak? Kebetulan yang ini ada rasa stroberi, sama yang Ibu pegang itu Thai tea ya? Ya, Thai tea. Oh, oke. Kita seruput dulu ya. Oke. Minum Guys, ya. kita minum dulu ya dari Slashnya Jumbo Bakery. Enak. Ini seperti tagline-nya Ben Farm ya, rasa yang ditunggu ya. Kebetulan hari juga lagi panas kan di luar. Pak. Pekanbaru ini identiknya panas, Pak. Iya. Identiknya panas. Jadi memang butuh harus ada minuman-minuman yang segar, dan kita juga kesukaannya rata-rata orang Indonesia kan harus ada rasanya nih. Nah, jadi makanya kita suguhkan dari produknya Jumbo sendiri, minuman Slash yang dingin dan rasanya manis, dan ini juga bukan dari olahan yang kimiawi lah. Ini juga dari olahan-olahan dari bahan-bahan yang berkualitas. Oke. Harganya berapa Pak untuk satu cup? Satu cupnya 10.000 saja. Oke. Sangat murah dan sangat Murah dan bisa. Affordable ya. Yes, pastilah. Jadi pengen minum lagi. Silakan Pak, monggo. habiskan Pak. Karena emang panas di Pekanbaru ini. Tuh. Mungkin saya balik lagi ke, bolehlah antara dua nih. Ada Pak Faisal atau Bu Vera. Untuk target kita dari penjualannya Ben Farm itu lebih kemana nih kira-kira? Maksudnya segmentasinya ya. Segmentasinya. Sih kita sih pengennya dari segala umur ya. Segala umur, tapi mungkin target utama kita sendiri itu ibu-ibu milenial gitu, dimana namanya dalam satu keluarga biasanya yang menentukan pembelian itu kan dari ibu biasanya, menentukan belanja gitu ya. Iya juga Gitu. ya. Tadi Pak Rama sempat mikir ya kenapa ibu milenial Iya, ya. kenapa? betul. Enggak, karena ibu-ibu oke, tapi kok milenial? Oh, ternyata setelah saya pikir memang masa sekarang ini adalah masa-masanya milenial yang berkeluarga. Yang sudah menjadi ibu ya. Iya, yang sudah menjadi ibu. Yang Gen Z kayaknya masih sebagian kecil sekali masih ya. Gen Z masih jadi young moms lah, tapi itu Ya, juga salah satu target kita, karena kan ibu-ibu muda zaman sekarang juga banyak yang maunya sesuatu yang praktis, Praktis tapi dan enak gitu. praktis, cepet, enak, murah. Betul. Nah, itu ini udah kombinasi salah banget nih. Udah Dapat semua. Dapat semua nih udah nih. Gitu. Iya kan? Tinggal disimpan di freezer. Yang paling penting jangan lupa dibeli. Iya. Bahasa aja praktis ya. Jadi milenial moms, young moms maupun anak-anak muda yang misalnya anak-anak kosan atau perantauan itu biasanya juga salah satu target market kita. Oke. Yang mana nanti ya dari ibu-ibu itu anak-anaknya salah satu konsumen kita juga gitu. Oke, wah keren banget nih. Berarti semua segmentasi pasar sebenarnya disasar juga. Tapi kalau untuk sekarang mungkin lebih ke emak-emak yang cari kepraktisan, makanannya berkualitas, bergizi, ada omega 3, dan yang paling penting harganya juga murah. Itu dia yang paling penting. Betul. Ya. Oke, kemudian
strateginya nih, kira-kira dari Ben Farm sendiri untuk strategi marketingnya menghadirkan produk yang praktis namun lezat dan bergizi, itu kira-kira bagaimana nih strategi marketingnya dari Ben Farm? Oke, jadi kita salah satunya kita terus juga melakukan research and development. Kita nggak diem aja, kita terus cari inspirasi, ide-ide menu yang selain enak, selain praktis tadi, juga unik gitu. Itu yang paling kita utamakan. Kita akan mencoba untuk selalu menghadirkan menu-menu yang unik gitu. Nah dari situ baru kita akan coba implementasikan gimana nih biar bisa jadi produk praktis yang mungkin bisa tinggal digoreng atau tinggal disauti aja, bisa langsung jadi seperti itu. Kurang lebih kayak gitu sih Pak. Oke. Ya, harapannya tambahan dikit, harapannya kedepannya juga Ben Farm selalu menghadirkan produk yang tadi itu unik ya, yang kompetitor belum ada. Kita pengennya jadi perintis ya. Betul. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita juga bisa lebih develop lagi lah produk yang lain. Oke. Untuk ininya sendiri, pemasarannya sendiri, itu nanti bakal ada kayak di mungkin kayak di CFD atau apa, itu bakal ada juga nggak kira-kira? Memasarkan ke situ. Oh iya, jadi kalau cara pemasaran kalau event salah satunya pastinya sih kita event untuk trial kita buka booth, sampling, lalu kita kalau misalnya kita ada di beberapa retail atau di swalayan atau supermarket, kita buka booth, kita goreng situ, icip-icip gitulah untuk trial. Lalu bersama juga dengan biasanya kita setting juga dengan promo potongan harga seperti itu sih. Kita rutin juga Pak lakuin pound feet setiap bulannya. Jadi ada acara pound feet. Ibu-ibu sekarang sukanya kalau nggak pound feet senam ya. Betul. Gitu. Kita lakuin 2 activity itu juga gitu untuk memperkenalkan produk kita lebih luas lah ke kaum ibu-ibu yang ada. Ibu-ibu milenial tadi ya. Betul. Oke, kemudian apa nih rencana Ben Farm dalam mengembangkan produk baru atau varian nanti yang mungkin akan ada di masa yang akan datang? Kira-kira apa nih? Kita sih kalau ngomongin produk, kita memang akan ada beberapa produk lagi yang pasti belum bisa kita spill. Oke. Ya harapannya yang kita jadi pioneer lah di kategori tersebut gitu. Karena seperti yang tadi saya bilang, karena ini aja mac and cheese aja mac udah and cheese jadi salah satunya betul nih. ya. Karena kalau kayak nugget ya tadi yang saya bilang sudah banyak pemainnya, tapi ini kedepannya kita pengen menghadirkan produk yang memang belum ada kompetitornya. Jadi perintis lah. Gitu. Berarti ke depan nantinya harapannya Ben Farm akan mengeluarkan produk-produk yang memang belum ada nih kompetitornya dan belum ada di pasar. Betul. Artinya memang menjadi pionir, produk baru, revolusioner dan disukai oleh masyarakat. Seperti mac and cheese. Betul. Tuh, produk-produk inovatif dari Ben Farm. Ditunggu ya teman-teman. Ditunggu semuanya, dan yang paling penting jangan lupa beli. Di mana belinya? Di Jumbo. Oke, terakhir nih. Mungkin bisa dijawab berdua boleh. Apa pesan yang ingin disampaikan Ben Farm kepada konsumen setia dan calon pelanggan baru? Pesannya ya? Iya. Jangan lupa beli Ben Farm di Jumbo. Di Jumbo. Ya, jadi ya mungkin seperti tagline kita, Ben Farm itu rasa yang ditunggu. Jadi nantikan selalu selain varian dari Ben Farm sendiri yang terbaru juga jangan lupa dicicipin setiap varian yang sudah ada saat ini gitu. Belinya semuanya gampang, enak ya? di Jumbo Mart semua tersedia. Wah, gitu. Jangan lupa Jumbo Mart bukan hanya di Jumbo Mart 5 ya, di seluruh cabang Jumbo Mart, baik itu di Jumbo Mart Melati, di Jumbo Mart Jalan Delima khususnya, kemudian di Fresh Mart Hang Tuah, dan juga di Tobacco Nusantara. Seluruh produk-produk dari Ben Farm, semua varian, ada 7 ataupun 8 varian, semuanya sudah tersedia di outlet-outlet kita. Dibeli Ben Farm-nya karena Ben Farm adalah rasa yang ditunggu. Wah. Oke, terima kasih banyak Pak Faisal dan juga Bu banyak, Vera atas ngobrol-ngobrol. Gak kerasa ya? Gak kerasa. Ini sebenarnya udah 2 jam. Udah 2 jam ya? Bukan 3 jam. Udah pulang pergi Jakarta kayaknya. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga produknya Ben Farm akan semakin dikenal di masyarakat Indonesia, semakin banyak yang beli, semakin tahu bahwasannya Ben Farm adalah produknya sangat berkualitas, rasanya enak, dan yang paling penting tadi apa? Rasa yang ditunggu. Dan jangan lupa beli di Jumbo Mart. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih. Jumbo Mart.
Iya, makan apa tadi? Pak. Kayaknya deh. Jadi jam pulang.